Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali masih bersama saya, Yasun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita sering kali membahas sekarang ini ya soal the power of social media ya. Itu yang sekarang ini saya kira menjadi fenomena baru, bukan hanya di Indonesia, tapi saya kira menjadi fenomena baru di seluruh dunia. Tapi di Indonesia menjadi sangat, sangat signifikan ketika Indonesia yang disebut sebagai negara demokrasi, tapi kecenderungannya sekarang menjadi tidak lagi demokratis. Kita tahu ada fasilitas lain di publik untuk mengucapkan oposisi dalam bentuk olok-olok sebetulnya. Yes, Dan ya. seringkali olok-olok itu membangunkan kesadaran kita tuh. Kalau kita bicara analisis yang terlalu formal, secara teoritis atau menduga-duga apa isi koalisi, kadang-kadang orang merasa ya kita udah tahu sih. Tetapi pengetahuan itu dikumpulkan dalam bentuk olok-olok oleh netizen itu lain lagi efeknya kan. Ya, 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 Itu ya. olok-olok terhadap burung DPR itu Hmm. juga menimbulkan ide baru bahwa memang pembusukan itu udah sampai pada tingkat yang kita sebut komedi itu. Dan kita bandingkan bagaimana SBY mengolok-olok sebetulnya dalam tanda Hmm. petik politik cawe-cawe Pak Jokowi itu. SBY Hmm. mengolok-olok sebetulnya, tapi Ya, dengan bahasa yang khas SBY atau dengan ya. modus yang kita tahu cara SBY mengirimkan sinyal. Sementara netizen justru mengolok-olok dengan cara yang saya kira lebih cerdik gitu. Ya, Karena ya, kalau SBY ya. masih berupaya untuk pakai Ya. fasilitas mimpi. Kalau netizen langsung dia pakai menggunakan map yang pasti orang akan ketawa-ketawa melihat Hmm. nama-nama yang ditaruh di titik khusus di DPR itu kan. Jadi kelihatannya memang udah itu DPR itu udah hancur sebetulnya moralnya itu. Apapun pembelaan dari anggota DPR, netizen anggap ya lu ngomong deh, nanti besok kita bikin lagi meme yang lebih gila lagi kan. Ya, Jadi kita bayangkan apa yang diinisiasi oleh BEM UI soal tikus itu. Akhirnya hmm. kita pikir orang udah lupa. Ah, Ternyata dipakai lagi hari ini untuk mengingatkan bahwa memang DPR itu adalah kompleks sarang tikus. ya, Begitu ya. sebetulnya. Ya, ini ramai sekali nih memang. Kadang-kadang nggak terpikir oleh kita ya, yang generasi kolonial ini, yang Bung Rocky. Ini kan generasi digital nih ya, ini memang luar biasa ya. Sekarang memang lagi viral banget itu bagaimana gedung DPR itu di Google Map diubah nama-namanya ya, seperti ada seperti di sarang tikus, tikus berdasi dan macam-macam. Dan saya kira ini membuat telinga para anggota DPR juga panas, dan kita sendiri tapi pasti senyum-senyum. Dan netizen ini lagi bersenang-senang saya lihat dengan olok-olok semacam ini, dan kita nggak tahu. Tetapi sebenarnya kalau kita membungkusnya dari sisi yang tadi kita sebut, dari sisi sedikit ilmiah, itu yang kita sebut sebagai fenomena dari public disobedience tadi itu ya. Kita lihat nanti kalau di komentar DPR itu akan menjadi-jadi itu. Bahkan akan direvisi itu. Akan dikasih nama Nah, lorong dari Komisi 3 ke Banggar misalnya. Lorong ya. siapa tuh? Ada tokohnya di situ kan. Hmm. Jadi DPR akhirnya jadi apa namanya koridor of shame, Ya. lorong yang memalukan sebetulnya. Hmm. Hmm. Bukan lagi koridor of fame, tapi koridor of shame. Jadi rasa malu itu kan mesti diingatkan terus tuh. Jadi DPR akan dijadikan model untuk mengolok-olok politik Indonesia tuh. Hmm. Nah, itu yang memungkinkan orang sadar lagi bahwa tetap ada oposisi, walaupun oposisi dilarang atau disingkirkan oleh Jokowi, tapi nggak mungkin oposisi itu ditekan. Karena semakin kita paham bahwa netizen punya kepentingan dengan masa depan Indonesia. Jadi olok-olok netizen ini adalah pendidikan politik yang bermutu. Kira-kira itu maksudnya. Ya, oke. Nah, memang dengan situasi semacam ini, saya kira berat ya buat pemerintah untuk meyakinkan publik, termasuk juga ketika Pak Jokowi kan kemarin tuh ketika mau berangkat ke Australia dan Papua New Guinea di Bandara Halim ditanya oleh wartawan, bagaimana responnya tentang buku yang dibuat oleh Pak SBY tentang soal cawe-cawe, dan kemudian Pak Jokowi menyatakan, saya kan sudah menegaskan, kata dia, berkali-kali menegaskan bahwa eh, Polri, TNI, ASN itu akan netral. Jadi, tetapi kan orang tahu dengan itu pernyataan cawe-cawe itu yang bagaimana mungkin TNI, Polri dan juga ASN itu kan akan netral gitu. Ya tetap orang tahu bahwa Jokowi tidak punya tidak punya semacam refleksi diri tentang apa yang dia ucapkan. Jadi semakin orang nanya pada Jokowi dan semakin Jokowi ingin menjawab, semakin orang tahu bahwa politik Jokowi itu memang menunggu keadaan yang sebut aja semacam kakofoni, semacam kekacauan orkestrasi supaya dia bisa
keluarkan lagi simbol-simbol dia atau cara-cara dia mengendalikan politik kan. Itu semua yang kita sebut sebagai cawe-cawe itu. Jadi nggak mungkin lagi istilah cawe-cawe itu ditafsirkan lain selain keinginan Jokowi untuk mengacaukan keadaan, untuk mengganggu demokrasi kan. Akhirnya mesti disebut Jokowi, cawe-cawe Jokowi adalah di persaingan-persaingan politik hendak dihalangi. Upaya untuk membongkar kasus-kasus yang sangat mungkin melibatkan dinasti dia itu pasti akan dia intervensi. Jadi hari-hari ini Jokowi seperti orang yang kehilangan kemampuan kenegarawanan tuh, sehingga bahkan buku SBY dia komentarin juga. Sebenarnya bilang aja bahwa iya sudah baca buku Pak SBY dan bagus sebetulnya tuh, dan saya akan belajar dari teguran-teguran Pak SBY. Tapi tetap Jokowi kelihatannya menolak apa yang disiniskan oleh SBY itu dengan sekedar menjawab secara normatif. Ya kan saya udah minta sekarang. Iya, yang dia nggak minta pun orang tahu bahwa itu akan terjadi sebetulnya itu. Jadi poin-poin ini nanti lagi sebentar lagi ada soal pergantian KSAD misalnya itu, dan orang akan lihat siapa sebetulnya yang akan difavoritkan oleh Jokowi itu. Jadi hal-hal semacam itu yang orang anggap udahlah kita tahulah apa yang dimaksudkan oleh Jokowi, dan Jokowi sendiri mengerti bahwa dia disorot oleh publik, tapi sorotan publik itu kan sering nggak nyampe pada Jokowi karena orang-orang sekitar Jokowi itu akan menghalangi Jokowi membaca dinasti politiknya tuh. Ya, dan ya betul. Bukan hanya KSAD nih, Bung Rocky yang akan pensiun kan? Itu kan Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI itu akan pensiun bersamaan ya kalau mengikuti kalau pensiunnya normal. Dan kemarin kan Anda juga menyinggung pada Hari Bayangkara begitu ya, bahwa jangan ke Pak Jokowi menyebut jangan ada apa kelompok-kelompokan, ada jangan ada patron-patronan begitulah ya, kira-kira di Polri ada geng lah gitu di tubuh Polri, dan kita tahu selama itu terjadi karena itu mereka karena kan mereka tahu bahwa ya siapa yang dekat dengan kekuasaan itu yang nanti akan naik pangkatnya gitu, dan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi pada Hari Bayangkara, dan kemudian terjadi sekarang rotasi besar-besaran di tubuh Polri, dan itu kita pasti artikan sebagai semua sinyal yang diberikan Jokowi sekedar menegaskan apa sebetulnya yang dia sembunyikan itu. Jadi selalu refleksi kita terhadap Jokowi menyembunyikan ambisinya dengan sekedar menjawab hal-hal yang normatif. Kan makin lama pola itu terbukti itu. Yang dia ucapkan secara normatif, deskripsinya beda. Yang ucapkan sebetulnya. Jadi kelihatannya publik menduga dengan keras bahwa di belakang otak Jokowi masih berlangsung upaya untuk mengendalikan politik itu. Hanya itu sebetulnya percaya bahwa Jokowi itu tidak akan cawe-cawe. Bahkan jenderal-jenderal TNI maupun Polri itu tahu cara berpikir Jokowi. Maka semua sinyal dikirim. Tentu ada yang mengirim sinyal tidak langsung. Sebaiknya sih ini dia yang diangkat. Kalau gue yang ngomong sendiri nggak enak itu, mending itu kira-kira itu. Jadi favoritisme Jokowi dibaca juga oleh para calon pejabat TNI, Polri atau ASN bahkan untuk nitip pesan. Jadi itu intinya. Jadi terjadilah saling kirim pesan yang sebetulnya tidak demokratis. Kan mestinya semua cara mengangkat pejabat itu lakukan dengan prinsip meritokrasi. Tapi itu justru yang ditakutkan oleh Jokowi kan. Sehingga Jokowi tetap favoritisme. Nah, favoritisme ini bagian atau faktor di dalam politik cawe-cawenya. Jadi cawe-cawe itu juga masuk dalam soal pengangkatan pejabat-pejabat tinggi, terutama di Polri dan Jokowi, itu yang harus terjadi. Ya, tapi kan sebenarnya agak berbahaya ya, bukan agak berbahaya, sangat berbahaya lah menurut saya. Bagaimanapun Presiden Jokowi itu adalah pimpinan tertinggi di negara ini. Dia sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Tetapi kalau selalu bahwa apapun pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu kemudian diartikan secara terbalik oleh publik, dan publik juga nggak bisa disalahkan karena memang itulah yang selalu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, saya bisa bayangkan bahwa institusi semacam Polri dan TNI kan didesain untuk melanjutkan etika profesionalisme itu. Mungkin mereka yang sudah berbintang tahu bahwa itu diperlukan transaksi supaya makin lama makin dekat dengan keinginan untuk mencapai puncak tertinggi di dalam dua organisasi itu, tadi Panglima TNI atau Kapolri. Tetapi di bagian dasarnya taruna-taruna yang lagi belajar di Akabri atau di sekolah-sekolah komando
tahu bahwa mereka harus menahan diri supaya tidak terlibat di dalam proses pengangkatan yang sifatnya personal semacam ini kan. Jadi sebagian besar kalau saya amati itu ada sinisme sebetulnya dari kalangan profesional TNI maupun Polri yang menganggap bahwa institusi mereka ini mulai dicawe-cawein juga oleh kepentingan dua tiga orang. Padahal kita ingin dari awal tuh profesionalisme susah nanti membenahi karena akan ada benturan antara senior yang berupaya untuk jadi politisi sebetulnya dengan junior-juniornya yang berupaya mempertahankan etika keprajuritan, etika ke apa namanya kebayangkaraan yang dasarnya adalah profesionalisme itu. Nah, soal-soal ini yang saya jadi makin sulit tuh, karena sinyal di atas justru cawe-cawe kan, padahal sinyal di bawah berupaya untuk tetap pelihara etika profesional. Itu intinya kira-kira. Nah, bahaya ini tidak dimengerti oleh Jokowi. Satu waktu dia akan meninggalkan beban pengaturan ulang yang merepotkan nanti perwira-perwira menengah yang ketika ditinggalkan Jokowi mereka mesti tata ulang sistem meritokrasinya. Ya, dan saya kira ini kalau tuh Pak Jokowi menyatakan bolak-balik bahwa saya jamin orang tidak akan percaya ya selama Pak Presiden Jokowi tidak meralat pernyataannya gitu ya. Ini harus tegas dia menyatakan bahwa yes pada waktu itu mungkin disalahpahami, mungkin jangan mengaku salah deh, disalahpahami soal cawe-cawe dan sebagainya. Tetapi saya sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah akan menjamin bahwa pemilu berlangsung secara demokratis. Saya kira itu yang diperlukan oleh publik, semacam public address dari Presiden Jokowi. Itu kan cuma kalimat pendek. Iya betul. Kita cuma ingin dengar kalimat pendek itu dari Jokowi dan efeknya harus panjang. Dengan kalimat pendek itu efeknya panjang. Mulai terlihat di dalam kemerdekaan partai politik, misalnya untuk mengatur calon presidennya sendiri, kepentingan partai bukan untuk melayani kepentingan presiden. Kan itu yang nggak terlihat justru kan. Makin mendekati hari pencapresan atau peresmian capres wapres di bulan September nanti, makin tak terlihat pola yang sifatnya ajak. Jadi percuma kita membayangkan pemilu nanti kalau sebetulnya tangan Jokowi itu masih ngikut KPU, masih ikut aduk-aduk KPU, masih ikut partai, masih ikut dalam koalisi itu. Harusnya Jokowi bilang satu kali aja bahwa oke, saya mendukung Prabowo, selesai problem. Saya mendukung Ganjar, selesai problem. Jadi sekarang kala orang merasa ini apa sih sebetulnya yang diinginkan Jokowi selain kecemasan dia untuk tidak bisa lagi berperan setelah lengser. Kan itu intinya, Jo. Jadi kita putar dari manapun semua istilah Jokowi itu, semua kalimat Jokowi hanya menunjukkan kecemasan dia tentang nasib dia ke depan, bukan nasib bangsa ini, bukan nasib demokrasi. Ya, iya. Jadi sekarang ini justru muncul riak-riak, bahkan bukan gelombang ya. Menurut saya ini bahkan bukan hanya riaknya, tapi udah gelombang. Ya akibatnya tadi bahwa sebagai seorang presiden, seorang kepala negara, Jokowi tidak berpikir bagaimana bangsa ini, tapi berpikir bagaimana nasib dia dan keluarganya. Ya mesti pikiran itu yang muncul di akhir pemerintahannya tuh, bahwa kepentingan dia itu dengan reputasi dia, sekarang dia ingin supaya bangsa ini. Jadi wisdom ini yang sering orang anggap bahwa raja-raja Jawa yang bermutu juga balik pada etika itu. Jokowi bahkan nggak paham bahwa di ujung etika politik Jawa ada prinsip keharmoni itu. Supaya di puncak gunung nanti raja yang udah marifat melakukan tapa berata lalu memandang ke bawah melihat rakyatnya akhirnya berdamai. Itu Jokowi nggak paham tuh, karena Jokowi nggak pernah mampu untuk masuk di dalam permenungan yang sangat etis itu. Jadi gangguan moral dia, gangguan psikologi dia itu terbawa pada ucapan-ucapan dia yang makin lama makin normatif. Tetapi di dalam norma-norma yang dia sebutkan tadi nggak akan ternyata sebaliknya yang berlangsung kan. Jadi paradoks itu yang akan menghantui Jokowi. Saya kira makin banyak orang yang melihat gelagat Jokowi itu kayak orang yang stabil akhirnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan seperti biasa kita tetap closingnya dengan 0%. Ya. Ya semoga bangsa ini cepat menyelesaikan psikologi Jokowi sendiri, karena kelihatannya Pak Jokowi nggak bisa selesaikan psikologinya. Yes. Oke, makasih.